Nah, pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan oleh Bapak Pase untuk menjelaskan cara balur minyak paras. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Komangnya cara balur paras. Sekarang saya pandu lebih detail lagi cara balur parasnya, Bapak Ibu. Cara balur paras itu intinya adalah yang pertama, balur di tempat yang sakit. Contohnya nih, siapa tahu Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ada yang mengalami keluhan emah atau gangguan pencernaan. Itu cara balurnya. Yang pertama, balur di wilayah perut. Itu dibasahin di minyak parasnya itu lebih banyak dibasahin dulu di sekitar perut. Setelah itu baru kita gosok-gosok, kita balur sampai meresap. Setelah itu baru kita ke tulang punggung, sama kita basahin dulu punggung kita dengan minyak paras. Setelah itu baru kita gosok. Jangan terburu-buru Bapak Ibu ya, pesan saya untuk pembaluran minyak paras ini memang betul-betul harus diluangkan waktunya. Jangan dengan kondisi terburu-buru atau dengan kondisi emosi seperti itu. Kita balur dengan sabar, kita balur sampai betul-betul minyak paras itu meresap. Yang ketiga, yaitu di telapak kaki. Kita balurkan, sama juga kita banyakkan juga minyak parasnya di telapak kaki. Setelah itu baru kita balur, kita gosok-gosok. Dan di sela-sela jari kaki, Bapak Ibu usahakan ada pijatan-pijatan tipis lah. Nggak usah dipijat-pijat sekali karena minyak paras nggak perlu kita sampai memijat-mijat. Nanti parasnya yang bekerja. Saya ulang lagi Bapak Ibu, kenapa harus tulang belakang dan telapak kaki. Untuk tulang belakang, kita tahu bahwa tulang belakang itu adalah produksi darah. Dan yang kedua, di tulang belakang itu karena 7 cakra yang ada di tubuh kita itu hampir semuanya sambungannya ada di tulang belakang. Seperti itu, kenapa paras wajib sakit apapun balurnya wajib di tulang belakang, dan sakit apapun wajib di telapak kaki. Itu kenapa? Karena saraf-saraf tubuh kita itu ada di telapak kaki. Jadinya telapak kaki kita itu perwakilan dari saraf-saraf tubuh kita. Seperti itu. Untuk cara balurnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, siapa tahu ada juga yang diabetes mungkin yang hadir pada siang hari ini, atau mempunyai keluarga yang ada keluhan yang nafsu makan, Bu. Yang nafsu makan. Nafsu makan. Oke. Untuk yang nafsu makan itu sama, cara balurnya itu di wilayah perut. Itu dibalur. Kalau untuk anak-anak Bapak Ibu, untuk anak-anak yang ingin nafsu makannya bertambah, itu balurnya selain di perut juga ada di telapak kaki, telapak tangan, sorry Bapak Ibu, ada di telapak tangan. Yaitu ya sambil bermain lah, telapak tangan anak kita balur minyak paras sambil dipijat-pijat halus. Karena telapak tangan itu ada juga fungsi penambah nafsu makan. Seperti itu. Terus kalau untuk diabetes, saya lanjut lagi. Untuk yang gangguan diabetes, itu nanti cara balurnya adalah kita cari titik pankreas. Dan titik pankreas itu ada di perut, tepatnya di bawah payudara. Itu dibalur sampai ke pinggang. Selanjutnya baru tulang belakang dan telapak kaki. Untuk pembaluran tulang belakang telapak kaki itu Bapak Ibu
Kalau memang Bapak Ibu nggak sibuk, itu bisa dilakukan pagi dan malam hari. Tetapi kalau memang Bapak Ibu aktivitasnya padat, contohnya pegawai negeri, pagi-pagi harus cepat-cepat berangkat ke kantor, itu cukup malam hari aja untuk tulang belakang dan telapak kaki. Dan ingat, di mana tempat yang sakit itu dulu dibalur. Di mana tempat yang sakit itu dibalur, setelah itu baru tulang belakang dan telapak kaki. Seperti itu. Lanjut, Mata Pak. minus, Bu. Mata minus. Untuk mata minus, itu cara balurnya Bapak Ibu kita ambil di wilayah sekitar mata. Kita lingkari sekitar mata ini, dibalur-balur sampai di bawah mata ini Bapak Ibu. Kita balur, jangan sampai kena mata ya. Di atas alis dan di bawah mata itu dibalur. Untuk malam hari atau siang hari di saat istirahat, itu kapas atau waslap kita basahin dengan air yang sudah tercampur dengan minyak faras. Nah, itu nanti dipakai istilahnya untuk mengompres mata kita. Nggak usah lama-lama sih, 10 menit aja. Itu untuk mata minus. Lanjut, Pak. Sakit kepala, Bu. Untuk sakit kepala, oke. Pertanyaannya sakit kepala karena hutang apa bagaimana dulu? Kalau untuk sakit kepala, itu kita ambil di bagian pelipis dulu. Di pelipis ibu-ibu ya, bapak ibu ya. Pelipis dulu kita balur, terus kita gosok-gosok sampai minyak farasnya meresap. Setelah itu baru kita cari titik akna cakra yang katanya Pak Pasuk tadi. Di tengah-tengah sini. Jadinya ini kita basahin minyak faras, kita tarik ke atas. Sampai ke atas. Kita balur naik ke atas. Setelah itu baru ubun-ubun. Kita basahin ubun-ubun kita. Kita balur sampai betul-betul minyak itu meresap. Itu untuk sakit kepalanya. Dan untuk sakit kepala ini ada tambahan lagi. Perut juga harus dibalur. Karena kalau kita sakit kepala itu sebetulnya yang bermasalah adalah perut. Itu ada gangguan di lambung. Jadinya bukan hanya kepala aja yang dibalur. Bagian perut juga harus dibalur. Seperti itu. Lanjut, Pak. Kulit gatal, Bu. Untuk kulit gatal di sini ada tips tersendiri Bapak Ibu untuk kulit gatal sebelum balur paras. Itu diusahakan dulu kita bersihkan tempat yang gatal itu dengan air hangat-hangat kuku yang sudah dicampur dengan garam, sedikit garam aja. Fungsinya apa? Karena garam itu adalah untuk menetralisir. Kita bersihkan dulu dengan air hangat-hangat kuku yang sudah dicampur dengan garam. Setelah itu dikeringkan, baru kita balur dengan paras, dengan minyak faras. Dan kalau untuk gatal-gatal Bapak Ibu ada tambahan lagi. Selain di tempat yang gatal, Bapak Ibu wajib balur faras di dada. Karena kalau kita mengalami gatal itu atau gatal karena alergi atau eksim, itu sebetulnya ujung permasalahannya adalah di paru-paru. Jadinya fungsi paru bukan sakit paru-paru. Fungsi dari paru-paru kita itu mengalami penurunan. Jadi yang wajib dibalur, yang sering wajib dibalur adalah dada dan di tempat yang gatal. Ya, lanjut, Pak. Sakit jantung dan asam urat, Bu. Sakit jantung dan asam urat. Oke. Jantung dan asam urat ini sebetulnya memang satu paket. Jadi gini, untuk jantung dan asam urat itu yang wajib dibalur untuk jantungnya ya wilayah dada. Seperti itu, wilayah dada itu dibalur.
Setelah itu sama ke tulang belakang, terus ke telapak kaki. Dan untuk asam uratnya itu di mana tempat yang kita merasakan sakit, di situ dibalur. Dan usahakan Bapak Ibu di wilayah ginjal ini juga harus dibalur. Untuk yang asam urat di wilayah ginjal juga harus dibalur, jadinya di wilayah pinggang ini, selain di tempat titik yang terkena asam urat. Lanjut Pak. Tensi tinggi, Bu. Untuk tensi tinggi itu cara balurnya adalah di belakang leher. Jadinya Bapak Ibu di belakang leher ini, biasanya kalau tensi tinggi itu kan sering kita merasakan agak ada pegal-pegal seperti itu. Nah, di situ dibalur, dibanyain minyak farasnya. Bila perlu minyak farasnya itu dihangatkan ya Bapak Ibu. Di belakang leher sampai ke pundak. Nah, setelah itu kalau tensi tinggi Bapak Ibu, itu balurnya di samping leher ini kan ada urat yang besar itu. Nah, kalau tensi tinggi, nanti cara balurnya Bapak Ibu turun ke bawah. Kalau tensi rendah, itu cara balurnya kita naikkan ke atas. Seperti itu. Itu untuk tensi. Jadinya di belakang leher, pundak, dan di samping leher kita ini, di leher-leher kita ini. Seperti itu. Lanjut Pak. Terakhir, Ibu gatal-gatal untuk ibu hamil di bawah 5 bulan. Gatal-gatal untuk ibu hamil Di bawah 5 bulan di daerah kewanitaan. Ya. Untuk gatal-gatal ibu hamil, untuk gatal-gatal tetap panduan dari saya tadi, terutama dada itu yang dibalur sesering mungkin. Terus untuk yang di daerah di mananya Pak gatal-gatal? Di daerah kewanitaan, Bu. Untuk ibu hamil di bawah 5 bulan. Ya. Itu di tempat yang sakit. Ya, di tempat yang sakit dibalurkan, tapi jangan kalau di bawah 5 bulan itu usahakan nggak sampai kena perut ya Pak ya, karena setahu saya kalau hamil di bawah 5 bulan itu berisiko sekali. Itu sih pengalaman saya. Kalau gatalnya di paha, Bu, bukan di daerah kewanitaan. Ya. Di paha boleh. Ya. Kalau di paha ya kita balurkan sama seperti tadi, dibersihkan dulu daerah yang gatal itu dengan air hangat campur garam. Setelah itu dikeringkan, balur dengan minyak faras. Dan yang harus sesering mungkin adalah di bagian dada. Lanjut Pak. Kalau stres, Bu? Untuk stres, sebetulnya untuk stres obatnya harus istirahat sih, pepes. Terus pegang uang yang banyak. Ya, untuk stres itu sebetulnya gangguannya kurang rileks aja. Terutama yang dibalur untuk stres itu bagian kepala dan tulang belakang dan telapak kaki. Untuk terapi stresnya. Seperti itu. Ya. Ibu, untuk orang yang mau melahirkan nih, cara jadinya kalau ada nanti ibu-ibu yang mau melahirkan ini, cara terapi minyak parasnya gimana, Bu? Ya, untuk ibu yang memang mendekati kelahiran, itu saya ada testimoni dari keluarga saya pribadi.
Jadinya untuk ibu yang mendekati kelahiran atau sudah hari hanya melahirkan, itu usahakan yang pertama cara balurnya tulang belakang wajib. Tulang belakang dulu dibalur. Terus yang wajib setiap saat dibalur adalah bagian perut. Karena fungsi minyak faras kalau kehamilan kita sudah tua atau umur kandungan kita sudah 6 bulan ke atas, sebetulnya sudah mulai wajib balur minyak faras. Setiap mau tidur atau setiap baru habis bangun tidur, kita balur minyak faras di bagian perut dan tulang belakang. Fungsi minyak faras untuk ibu hamil yang sudah 6 bulan ke atas adalah untuk menguatkan tulang seperti itu, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi. Jadinya untuk ibu-ibu yang sudah mendekati persalinan, cara balurnya yang sesering mungkin adalah di wilayah perut supaya kontraksi untuk persalinan itu dipercepat. Seperti itu, Pak. Masuk ke terapi penyembuhan sekarang. Oke. Ini kita dari minyak faras ada tips terapi penyembuhan untuk yang sakit menahun atau yang sakit sudah parah-parah, Bapak Ibu. Saya sarankan, apa tahu yang hadir di sini ada pelanggan faras atau orang yang baru memakai minyak faras. Itu untuk terapi penyembuhannya di tempat yang sakit itu usahakan 1 jam sekali, atau bila perlu kalau memang penting sekali atau urgent sekali setengah jam. Saya ada testimoni dari teman saya juga, itu dia mengalami ada benjolan di payudara. Itu beliaunya benjolannya sudah sebesar pentol bakso yang paling besar. Itu dokter sudah menyarankan harus operasi seperti itu. Nah, berhubung pihak keluarga nggak setuju, terus begitu saya promosi minyak faras di FB, beliaunya beli minyak faras dan saya sarankan pada waktu itu balur farasnya 1 jam sekali. Tetapi beliau karena ingin sembuh dibalurkan setengah jam sekali. Dan yang terjadi Bapak Ibu, dengan membalurkan minyak faras setengah jam sekali, itu benjolan payudaranya yang sudah lumayan besar itu hanya 4 hari sudah mengecil, bahkan sudah hampir nggak terasa, disentuh dengan tangan hampir nggak terasa. Jadinya pagi hari jam 9 itu beliaunya nelpon, dia bilang benjolan di payudara saya ini kok hilang. Sampai suami saya gini tanya, mana benjolan yang kemarin ada, sampai seperti itu. Ya saya jawab, benjolannya sudah terbuang di tempat sampah lah. Seperti itu. Jadinya untuk Bapak Ibu yang sudah sakitnya sudah parah, jangan balur farasnya itu 1 hari hanya sekali atau seminggu sekali, seperti itu. Balur faras yang betul untuk sakit yang sudah parah adalah 1 jam sekali atau setengah jam sekali. Dan di sini ada tips juga untuk mempercepat penyembuhan Bapak Ibu. Di saat kita balur faras itu usahakan minum air putih sesering mungkin, bila perlu air yang hangat. Untuk terapi malam hari Bapak Ibu, terapi malam hari ini kan ada langsung kita ke belakang, ke tulang belakang. Itu harapan saya Bapak Ibu sebelum terapi Bapak Ibu minum air hangat dulu. Minum air hangat 1 gelas. Yang pertama. Yang kedua, niatkan dulu seperti tadi Pak Pasek bilang, ada niat.
Yang pertama niatkan dulu bahwa Bapak Ibu betul-betul ingin berobat, ingin mendapatkan kesembuhan. Intinya Bapak Ibu berdoa dulu, minta sama Allah atau minta sama Tuhan dari minyak paras ini sebagai media, sebagai perantara untuk penyembuhan. Setelah itu baru kita balur minyak paras. Dan untuk yang sakit seperti contohnya diabetes Bapak Ibu ya, untuk yang diabetes usahakan bisalah, karena harus ada detox di tubuh, itu puasa juga harus diadakan puasa, yaitu 12 jam sehari. Balur minyak parasnya kalau bisa satu hari itu 3-4 kali. Yang terakhir, kurangi gula, minyak, dan penyedap. Karena kalau kita sering balur paras, tapi kita sering juga konsumsi yang manis-manis, kita sering konsumsi makanan yang goreng-goreng atau kadar minyaknya banyak dan penyedapnya banyak, itu juga pengaruh Bapak Ibu, pengaruh di proses penyembuhan. Seperti itu. Itu tips dari penyembuhan minyak paras. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanya ke pengundang Bapak Ibu. Siapa yang mengundang atau siapa yang menginformasikan acara pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Bu Supi ya. Itu teman-teman tentang cara pembaluran minyak paras. Jadinya ada beberapa yang belum terjawab, nanti Bu Supi akan jawab di grup tanya jawab paras ya. Ada beberapa yang belum terjawab karena waktu, kita sekarang lanjut ke materinya ya.